Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, pelajaran tematik pada hari ini muatan bahasa Indonesia. Kita masih berada pada tema 1, subtema 2 tentang mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita akan membicarakan hubungan makanan dan kesehatan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa makanan yang baik untuk kesehatan adalah makanan yang terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Kelima makanan itu disebut 4 sehat, 5 sempurna. Apakah hubungan antara makanan dengan kesehatan? Perhatikanlah hal-hal berikut dengan seksama. Hubungan makanan dan kesehatan. Tahukah kamu mengapa kamu merasa lapar? Jika tidak makan, tidak akan bisa bermain dan belajar. Juga kegiatan lain. Akhirnya kamu bisa jatuh sakit. Makanan diperlukan makhluk hidup karena merupakan sumber energi. Makanan bermanfaat untuk menjaga tubuh tetap tumbuh dan sehat. Zat makanan apa sajakah yang diperlukan tubuh? 1. Makanan bergizi. Makanan bergizi ini sudah Bapak terangkan pada beberapa waktu yang lalu bahwa makanan yang bergizi itu harus mengandung ada karbohidrat, mengandung lemak, mengandung protein dan mineral. Nah, ini sudah Bapak terangkan. Tetapi pada kali ini baiklah kita akan mengulang sedikit. Apakah makanan bergizi itu? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat diperlukan oleh tubuh. Di dalam tubuh, zat makanan mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Fungsi makanan bagi tubuh digolongkan menjadi 3. Penghasil energi. Zat makanan berfungsi sebagai penyedia energi. Contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Zat makanan yang cepat diubah menjadi energi adalah karbohidrat. Zat makanan pembangun. Zat makanan berfungsi sebagai pembentuk jaringan tubuh. Sadarkah bahwa kamu bertambah besar dan tumbuh? Semua ini atas jasa zat makanan. Bahan yang termasuk zat pembangun adalah protein, mineral, dan air. Zat pengatur. Zat makanan berfungsi sebagai pengatur terjadinya proses di dalam tubuh. Zat makanan yang termasuk zat pengatur adalah vitamin. Yang kedua, bahan makanan yang mengandung gizi. Karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain
beras, terigu, kentang, umbi-umbian, dan sagu. Manfaat karbohidrat antara lain sebagai berikut. Penghasil energi, membentuk cadangan makanan, memberi rasa kenyang. Lemak dapat kita peroleh dari hewan, misalnya susu, telur, keju, dan mentega. Ada yang kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kacang-kacangan, minyak sayur, dan margarin atau mentega. Manfaat lemak bagi tubuh. Pemberi sumber tenaga. Cadangan lemak di bawah kulit dapat melindungi organ tubuh bagian dalam, misalnya ginjal, jantung, dan hati. Pelarut vitamin A, vitamin D, E, dan K sehingga mudah diserap oleh usus halus. Penghambat panas tubuh agar tidak banyak yang keluar, dan pemberi rasa kenyang. Protein. Menurut sumbernya, protein berasal dari hewan. Disebut protein hewani. Contohnya hati, daging, telur, ikan, susu, dan keju. B. Tumbuh-tumbuhan. Disebut protein nabati. Contohnya kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Manfaat protein bagi tubuh kita: membangun sel, mengganti sel yang rusak, dan mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Selanjutnya, mineral. Kebutuhan mineral dalam tubuh hanya sedikit dibandingkan dengan zat yang lain, namun lebih banyak macamnya. Berikut mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. A. Kalsium atau zat kapur. Bahan makanan yang mengandung zat kapur contohnya kedelai, kacang merah, bayam, daging, ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Manfaat zat kapur dalam tubuh antara lain pembentukan tulang dan gigi, membantu proses pembukuan darah, dan membantu fungsi saraf dan otot. B. Fosfor. Bahan makanan yang mengandung fosfor contohnya kacang merah, jagung kuning, mete, udang, daging ayam, sapi, dan lain-lain. Manfaat fosfor dalam tubuh diantaranya membentuk tulang dan gigi, menjaga keseimbangan cairan tubuh. C. Zat besi. Bahan makanan yang mengandung zat besi contohnya bayam, daun ubi jalar, daun kelor, kedelai, telur, daging, ayam, sapi, hati, dan kacang panjang. Manfaat zat besi adalah membentuk hemoglobin dalam darah, bertugas untuk mengangkut oksigen di dalam tubuh. Kekurangan zat ini orang akan menderita anemia atau kekurangan darah merah. Kita lanjut ya. D. Yodium. Bahan makanan yang mengandung yodium contohnya garam dapur, ikan laut, sayuran, dan lain-lain. Manfaat yodium bagi tubuh yaitu diperlukan sebagai pembentuk hormon tiroksin. Hormon tiroksin dihasilkan oleh kelenjar gondok. Bila kekurangan yodium akan mengakibatkan terjadinya pembesaran pada kelenjar gondok. E. Fluor. Bahan makanan yang mengandung fluor contohnya air minum, teh, makanan yang berasal dari laut.
Manfaat bagi tubuh yaitu mencegah karies gigi karena sifat makanan melawan efek asam. F. Air. Air adalah zat yang memegang peranan penting. Pembakaran karbohidrat akan meningkatkan suhu tubuh. Agar suhu tubuh kembali normal, maka air yang ada dalam tubuh sebagian dikeluarkan dari pori-pori kulit. Air tersebut berupa keringat. Di dalam tubuh, air berguna untuk mengatur panas tubuh, mengangkut makanan, mengangkut sisa pembakaran, dan membentuk cairan tubuh. Air dapat kita peroleh dari air minum, juga dari bahan makanan terutama buah, dan air sisa pembakaran karbohidrat, lemak, protein. Vitamin. Vitamin adalah senyawa kimia yang dibutuhkan oleh tubuh. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi sangat penting peranannya. Tubuh tidak dapat memproduksi vitamin, maka harus diperoleh dari bahan makanan. Manfaat vitamin untuk memperlancar proses metabolisme dalam tubuh. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Vitamin yang larut dalam lemak meliputi vitamin A, D, E, K, dan B. Vitamin yang larut dalam air meliputi vitamin B dan C. Macam-macam vitamin dan kegunaannya berikut ini. Macam-macam vitamin dan kegunaannya. A. Vitamin A. Makanan yang mengandung vitamin A contohnya bayam, kangkung, daun singkong, pepaya, mangga, wortel, ubi, rambat merah, dan lain-lain. Manfaat vitamin A dalam tubuh. Vitamin A membantu proses penglihatan, membantu proses pertumbuhan dan pembentukan sel tubuh. B. Vitamin B. Bahan makanan yang mengandung vitamin B contohnya beras, bekatul, kacang hijau, daging, telur, sayuran, dan lain-lain. Manfaat vitamin B bagi tubuh. Vitamin B mencegah penyakit beri-beri, merangsang nafsu makan, dan mencegah radang pada ujung lidah. Vitamin B membantu proses pembakaran dalam tubuh. C. Vitamin C. Bahan makanan yang mengandung vitamin C contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan segar, kacang pelong kedelai, dan kacang tanah. Manfaat vitamin C bagi tubuh. Vitamin C memperkuat daya tahan tubuh terhadap bibit penyakit, mencegah gusi berdarah, dan membantu proses pemulihan setelah sakit. Vitamin D. Bahan makanan yang mengandung vitamin D contohnya alpukat, pisang, bayam, dan bunga kol. Di dalam tubuh kita terdapat vitamin D. Jika terkena sinar matahari pagi akan berubah menjadi vitamin D. Sinar matahari membantu proses pembentukan vitamin D. Manfaat vitamin D bagi tubuh ialah membantu pembentukan tulang dan gigi. Vitamin E. Bahan makanan yang mengandung vitamin E contohnya kuning telur, susu, minyak ikan, minyak jagung, susu, biji-bijian yang sedang tumbuh. Manfaat vitamin E bagi tubuh meningkatkan kesuburan. Vitamin K. Bahan makanan yang mengandung vitamin K contohnya daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan, sayuran, dan minyak goreng. Manfaat vitamin K bagi tubuh ialah membantu proses pembentukan darah. Jika terjadi luka, luka itu akan cepat tertutup. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah belajar dengan baik. Dan pesan Bapak, apabila keluar rumah jangan lupa memakai masker.
dan juga cuci tangan dengan sabun. Sampai di sini Bapak akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.